Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghirup udara di pagi yang penuh cerah ini. Tidak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah, nah bil khair wal afiyah. Kita sehat. Di pandemi seperti ini semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap berada di jalan menuju surga. Ya. Karena orang yang belajar itu sebenarnya sedang berada di jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan jadikan kerjaannya itu sebagai kemudahan untuk menuju ke surga. Pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin membahas soal PTS kemarin, ya, sama seperti sebelumnya, bahwa kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan ini adalah dua hal yang paling ditekankan oleh saya, ya, mengambil jawaban dari internet, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan jawaban yang sama dengan teman yang lain, padahal urutan soal itu beda-beda. Ya. Kalian harus tahu ya, ujian PTS itu soalnya diacak. Semua santri beda-beda urutannya. Nggak ada yang sama. Jadi kalau pakai jawaban 1, 2, 3, 4, 1 ini jawabannya 2 ini, ya, nanti salah jawabannya ya. Karena soalnya beda-beda. Jangan lakukan itu kembali di PAS nanti ya. PAS kurang lebih PAS Desember ya, awal Desember. Ini mungkin nggak sampai 1 bulan lagi kalian belajar ya. Apalagi kelas 3 nanti banyak ujiannya ya. Oke, yang pertama, soal pertama, ma huwal bai, apa itu al bai, jual beli ya. Jual beli ya. Kalau ini banyak yang dapat dari internet kayaknya ya jawabannya. Jadi bulat jawabannya ya. Jual beli itu adalah mubadalatu malin ya. Tukar harta atau benda dengan benda yang lain, harta yang lain ya. Jadi tukar harta dengan harta ya. Jadi enggak, kalau dulu kan harta dengan harta ya, misalnya beli kambing pakai buah misalnya ya. Kalau sekarang kan semua udah pakai uang ya, sudah pakai uang, jadi beli kambing pakai uang, beli ini pakai uang. Kalau dulu kan belum ada uang ya. Ini ada beberapa yang masih pakai barang ya. Kalau beli kambing pakai sapi misalnya ya. Susu. Jadi intinya al-bai itu mubadalatu malin ya, mutakawwimin ya. Ala tarodi ya. Ala tarodi wa tamalluk. Jadi tukar menukar barang yang berharga dengan cara saling ridho dan kepemilikan, artinya ganti milik ya. Kalau si A bawa uang 1 juta misalnya, si B bawa barang HP misalnya, saling tukar tuh. Yang B kasih HP-nya ke si A, yang A kasih uangnya 1 juta ke si B. Maka yang tadi si A ya memiliki uang 1 juta atau uang 1 juta milik si A, dengan adanya transaksi ini uang 1 juta itu tadi beralih kepemilikannya kepada si B ya. Jadi ganti kepemilikan. Begitu juga HP tadi itu punya si A, si B, milik si B, tapi dengan transaksi jual beli ini HP tadi menjadi milik si A.
Itu namanya jual beli. Dan harus saling ridho, ya. Nggak boleh jual beli karena diancam dibunuh misalnya. Itu nggak boleh, ya. Dianggap tidak sah jual belinya. Yang nomor 2, apa itu sigoh? Ma huwa sigoh. Ini jawabannya simpel aja, ya. Al-ijabu wal qabul, ya. Sigoh itu al-ijabu wal qabul. Banyak yang agak salah di sini juga. Bulat jawabannya. Pakai terangkan begini-begini. Padahal jawabannya simpel aja, ya. Asigo. Apa itu sigoh? Sigoh adalah ijab qabul. Yang ketiga, masyurutu kullu masyurutu kullim minal ba'i wal mushtari. Apa syarat dari masing-masing pembeli dan penjual? Nah, ini juga nggak tahu. Jawabannya ada yang aneh-aneh, ya. Jawabannya sebenarnya, ya, ba'i, pembeli dan penjual itu ya saling ridho, kemudian sudah balik, ya, sudah berakal, dan itu aja. Ada yang bilang syaratnya suci, ya maksudnya, ya, penjual dan pembeli ya suci. Masa nggak boleh jual beli sama orang yang belum mandi junub misalnya? Nggak ada, ya. Jadi syarat penjual dan pembeli ya saling ridho, kemudian balik, ya. Kalau muslim nggak, ya. Boleh kita melakukan transaksi jual beli kepada orang kafir, boleh, ya, selain muslim boleh. Dan berakal, ya. Nggak boleh kita jual beli kepada orang gila misalnya, atau orang yang sedang tidur. Lagi tidur, mas saya beli ini ya. Wah, nggak bisa, ya. Jadi jual beli itu antara orang yang berakal. Orang tidur kan lagi nggak berakal, ya, akalnya sedang nggak bisa digunakan. Tapi ada yang menyebutkan yaitu tadi syaratnya tohir, suci. Ya salah, ya. Nggak ada syarat jadi penjual dan pembeli harus suci badannya dulu, nggak ada, ya. Oke, yang keempat, ma huwal qard ma hukmuhu, ya. Qard itu pinjam meminjam, ya. Pinjam meminjam yang nanti akan dikembalikan dengan barang yang semisal, ya. Kalau biasanya qard itu beda dengan isti'aroh atau i'aroh. Itu kalau i'aroh itu biasanya barang biasa, misalnya HP, itu pinjam meminjam, ya. Kalau qard ini lebih ke hutang piutang. Kalau qard ini lebih ke pinjam meminjam dalam urusan uang, ya, hutang ke hutang. Kalau barang kayak HP, sepeda, mobil misalnya minjem, itu namanya i'aroh, ya. Dan itu sudah pernah kita pelajari kalau nggak salah, ya. Hukumnya ya sunnah aja, ya, sunnah. Ma maknal muqrid, ya ini memang mungkin kesalahan saya nggak kasih harokat. Jadi ada dua kemungkinan, bisa mukrid atau mukrot, ya. Kalau mukrid itu orang yang meminjamkan barang, kalau mukrot itu barang yang dijadikan pinjaman, ya. Tapi biasanya kalau barang yang dijadikan pinjaman itu mukrot alaihi, ada tambahan alaihi. Tapi kalau ini di sini maksudnya adalah mukrid, orang yang memberikan pinjaman atau meminjamkan barang. Kalau muktarid orang yang hutang. Oke, yang keenam, ma huwa riba, apa itu riba? Ma nau'uhu, apa macamnya? Ma hukmu, apa hukumnya? Nah, ini yang banyak banget salah, ya. Mungkin bisa sampai 80% yang salah, ya. Karena carinya di internet, ya. Carinya di internet. Jadi jawabannya nggak sesuai dengan yang diajarkan. Riba itu ziyadatun ala ra'sil mal, ya. Riba itu nilai lebih dari harta pokok. Ini baik dalam hutang piutang biasanya, ya. Contoh misalnya si A hutang ke si B 1.000.000, ya. Tapi si B bilang nanti kalau sebulan kemudian kamu harus bayar atau ganti atau nyauri 1.100.000. Nah, itu kan lebih, ya. Tadinya 1 juta,
minjemnya 1 juta tapi disuruh balikin 1.100.000. Nah, 100 itu kan lebihnya ya, maka itu yang disebut riba. Ya. Jadi kelebihan ya, dari harta asalnya. Manauhu apa macamnya? Nah, macamnya ada cuma 2 ya, riba fadl dan riba nasiah. Ya. Cuman karena banyak yang cari di internet, waduh macam-macam, mau sebutin banyak banget macamnya. Ya. Padahal riba itu cuma 2, riba fadl sama riba nasiah. Kemudian mahukmuhu haram ya. Riba hukumnya haram. Jadi jawabannya sebenarnya pendek-pendek aja. Cuman kalau karena kalian cari di internet jadi panjang, terus awalnya benar, tapi karena tambahan yang panjang-panjang dari internet itu jadinya salah. Jadi saya kasih nilai juga saya kurangin gitu. Yang ke-7, ma hiya al-hibah. Apa itu hibah? Ma arkanuha. Apa rukunnya? Ya. Hibah itu adalah tamalluk bigoiri iwat. Ya. Atau bisa dibilang kepemilikan tanpa imbalan, tanpa kompensasi. Maksudnya, misalnya si A memberikan HP kepada si B tanpa imbalan, itu namanya hibah. Ya. Kalau si A memberikan HP kepada si B tapi minta uang, itu namanya jual beli. Ya. Kalau pakai tanpa ada harga, tanpa ada imbalan, itu namanya hibah. Ya hibah itu kalau dalam istilah kita ya mirip sama hadiah ya atau sedekah ya, sama aja. Hibah itu pemberian. Ma'arkanuha ya disebutkan di situ ya ada 3, anna al-aqidan yang memberi dan yang menerima, kemudian ada barang al-mauhub ya, barang yang dihibahkan, sama asiroh ya, atau ijab kabulnya. Jadi semua transaksi sosial nanti itu semuanya sebenarnya ada ijab kabulnya ya, ada sirohnya. Saya begini, itu namanya ijab kabul. Nomor 8, hal yasihu lil wahib ayyarji'a fil hibah. Nah, ini hampir semua jawabannya benar ya. Enggak boleh ya. La yasihu. Kalian cuma cukup jawab la itu aja udah benar ya. Enggak usah ditambah-tambah la win, aduh jangan. Nanti jadi salah. Jadi nomor 8, apakah boleh orang yang memberi itu mengambil kembali pemberiannya? Enggak, jawabannya la yasih. Ya, enggak sah. Enggak boleh. Ya. Yang salah jawab nomor 8 ini ya karena itu tadi ya. Dia pakai jawaban urutan yang beda ya. Jadi ada jawabannya cuma la, tapi bukan untuk nomor 8 misalnya. Nomor berapa gitu jawabannya. Ya karena urutan soalnya beda. Jadinya salah gitu. Nomor 9, ma huwal wakalah, apa itu wakalah ya. Wakalah itu menyuruh seseorang menggantikan posisinya untuk melakukan pekerjaannya ya atau urusannya ya. Ya itu intinya wakalah itu perwakilan atau apa ya? Minta tolong misalnya ya. Misalnya Amanah. Ya, misalnya saya mau beli sesuatu di pasar tapi belum bisa berangkat misalnya, belum sakit misalnya. Ya, perwakilan ya. Sakit nggak bisa beli tapi ya udah nyuruh siapa gitu, adik saya atau siapa gitu suruh beli. Nah, itu namanya wakalah ya. Kalau di buku itu istilahnya seseorang menggantikan urusan orang lain ya. Seseorang menggantikan urusan orang lain. Ya, jadi si A menggantikan transaksi jual beli dari orang lain yang nggak bisa melakukannya secara langsung. Ya, itu namanya wakalah. Oke, karena waktu sedikit lagi selesai Zoom-nya. Nomor 10, ma hukmul wakalah, sunnah ya, itu aja. Mustahab, sunnah sama aja. Ya. Yang penting nggak ada yang bilang wajib atau haram ya. Oke itu, ya ini juga sama ya.
nomor 10 jawabannya gampang, mustahab gitu doang atau sunnah. Tapi karena kalian pakai urutan soalnya beda, ya, urutan jawabannya beda, akhirnya salah, ya. Ini sebelum jawab, ya. Bahkan saya khawatir banyak yang nggak tahu, ini soal UTS atau apa ini, gitu. Ya karena pas UTS atau pas PTS nggak baca soalnya ya, langsung jawab aja sesuai dari urutan teman. Oke, ada yang ingin bertanya mungkin? Nggak ada ya? Jelas semuanya? Jelas. Ya. Jelas. Saya harap jangan ulangi di PAS ya. Jangan Insya Allah khawatir. kita Nah, hapus. Insyaallah. Insya Allah tidak mau lagi. Jangan khawatir, pasti sebelum PAS nanti saya kasih kisi-kisi. Bocoran. Nah, itu bahasa kalian. Bahasa saya. Ruang guru. Bocoran. Aha. Ya, Tanya di ruang guru. Apa sih, Yan? itu cukup pakai itu aja, udah pasti bisa ya. Tanya di Mas Alfian. Kerjasamanya yang benar ya. Jangan pakai urutan-urutan gitu ya. Baca soalnya, cari ya. Apa? Tepat. Tak mau berhenti kerja. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Maafi. Ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih atas perhatian anak sekaliannya. Semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.